Marilah kita sambut Bapak Pastor Tuasi Proki Ulilin, Bapak Pastor Kosmas. Selaku Pastor Paroki Muting, juga Wakil Uskup Muting, saya mengucapkan selamat datang kepada Pastor Kosmas SMM yang hadir di tengah-tengah umat di wilayah Ulilin ini sebagai Pastor Kuasi Paroki yang baru. Semoga Pastor dengan senang hati dan gembira melayani umat Allah di sini, agar mereka dihantar untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih mereka kepada Tuhan. Mari kita beri aplaus menyambut kehadiran dan kedatangan Pastor. Iya, pemberian atribut kepada kedua pastor. Kami persilakan. Iya begitu. Ada halangan, hambatan doan. Dengan lagu pujian
Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dewan Pastoral Paroki Muting dan juga Seasi Kumau serta umat sekalian yang hadir, selamat pagi. Selamat ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini di Stasi Kumau dan akan ditingkat menjadi wasi paroki Kumau ada acara yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu nyanyi dan doa serta kegembiraan kita menyertai belas kasih Tuhan kepada kita hari ini. Karena itu mari kita buka telinga hati untuk mendengarkan firman-Nya, juga menyediakan diri untuk mendapat tugas dari Allah sendiri bersama pastor yang baru. Kita diam sejenak mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku supaya membawakan saya pada Allah
9 anak Linda Balbis Angeli Jo yang ke-9 juga merupakan putra putri Undayu yang sedang mengikuti seleksi Polri, Putri Amini Kelvin Tanik Pangge Ibu Lewi Jewa Albert Nikel. Juga ulang tahun anak Benedictus Manuel Carnelo Purwo yang ketiga pada hari Selasa 1 Mei. Juga Paulus Loyen yang ke-43 tahun 43 6 Mei 2024. Juga doa bagi kakak Ricardo Gado yang telah meninggal dunia sehari hari lalu dan keluarga besar Gado, keluarga besar Moda dari Hidayus Nomo. Juga ulang tahun dari Rosalina Keti 4 tahun. Semoga Tuhan memberkati dia dan merahmat kehidupannya. Bagi yang meninggal Bapak Yosef Rambu genap 11 tahun. Juga ulang tahun dari Wilhelmina masih. Semoga Tuhan memberikan rahmat bagi kehidupannya. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh itu kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Dan terus dengar bacaan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Karunia Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sekali peristiwa ketika sampai di kota Kasirea, Petrus masuk ke rumah Cornelius. Cornelius menyambutnya dan sambil bersungkur di dekat kaki Petrus, ia menyembahnya sambil tetapi Petrus menegakkan dia dan berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang beriman dari golongan bersunat yang waktu itu menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka
sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Maka Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian orang itu meminta kepada Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi
yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai suri dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mengantarkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian
dari Yesus Kristus Putra, kami mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang lebih baik ini. Dengan Bapa dan dibangkitkan Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Di dalam dan Kristus bagian persiapan persembahan. Kehadiranmu Bapa Makasih, kami membawa persembahan yang fana, roti dan anggur karya tangan kami, lambang penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah persembahan kami yang tak berarti, tanda syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah Segala cita niat hidup kami serahkan kepadamu Bapa. Suka dan duka dalam hidup kami serahkan kepadamu Bapa. Terimalah ya Bapa, terimalah persembahan kami yang tak berarti, tanda syukur dan penyerahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah. Kami satukan seluruh hidup kami
Damai sejahtera yang Engkau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami yang hidup bersatu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersama. Agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan lain kudus sebagai bagian dalam imanmu. Dari sebab itu bersama paduan suara pengarahnya kami memuji dan dengan sukacita hati bersatu.
agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan yang aman tiada, sekali lagi yang mengucapkan kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah tiada darahku, darah yang baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan atas darahku. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mengadakan Kau dan berbakti kepadanya. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Franciscus dan Uskup Agung Francis Mandari, serta semua hadirat. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Tuhan Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi meratakanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu, untuk yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susunlah jemari tanganmu, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah sahabat, jangan tidak lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupku. Kami sadari kelemahan kami, dosa bawa malapetaka hidup Tuhan, merana jiwa kami jauh daripadamu. Inilah tubuh dan darahku, jaminan hidup abadi. Susunlah jemari tanganmu, sambutlah dengan tulus hati. Datanglah sahabat yang letih dan lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Dengarlah Tuhan memanggilmu, jangan kau terlena membisu.
sampai kapanpun dicarinya. Hingga domba pulang ke kandang, dengar lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Dengarlah lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertanda waktunya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik. Sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, bila saudara diam bersama, bila bersama saudara hidup rukun, diam bersama dengan rukun. Alangkah indah hidup rukun, seperti minyak di atas kepala, tebarkan harum basahi leher juga, bagai embun sejuk di puncak gunung, alirkan subur atas tanah di lembah. Alangkah baik, ya sungguh baik, diam bersama saudara sungguh baik. Marilah berdoa. Untuk kita berdiri. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana Putra-Mu selalu mengarahkan tata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian dan kemerdekaan. Demi Kristus